Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 55. Dr. Fed ini terlihat seperti lintang. Dr. Fed. Saat ini, semua ahli pengobatan tradisional Cina di ruang persiapan menatap lintang dari ujung kaki ke ujung rambut. Namun semakin mereka menatap, mereka semua semakin bingung dengan apa yang mereka lihat. Lelucon macam apa ini? Lintang tampak baru berusia 20-an. Dilihat dari sisi manapun, dia hanyalah seorang anak kecil. Dan dia datang mengenakan pakaian rumahan membawa sekeranjang belanjaan di tangannya. Terlebih lagi, keranjang itu penuh dengan berbagai macam sayuran. Seakan dia baru saja datang langsung dari pasar. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bahkan dikaitkan dengan kata-kata, Dokter Agung. Tetua Gani. Apakah mungkin Anda salah? Benarkan ini Dr. Fed yang Anda maksud? Salah satu ahli medis Cina itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mereka selalu berpikir bahwa Dokter Agung yang dijunjung tinggi oleh Gani, seorang ahli terkenal dalam pengobatan tradisional Cina, pasti adalah seorang sesepuh yang sangat dihormati. Bagaimana mungkin mereka pernah membayangkan bahwa orang itu sebenarnya adalah seorang pemuda yang bahkan pergi berbelanja kebutuhan dapur ke pasar di saat-saat genting. Betul sekali, dia adalah Dr. Fed. Tentu saja, Gani dapat mengerti kebingungan yang dirasakan orang-orang ini. Tetapi dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, dia melanjutkan, saya tahu apa yang ada di pikiran Anda. Tapi percayalah, saya, Wardana Gani, dapat menjamin Dr. Fed dengan reputasi saya. Dr. Fed pasti dapat membantu kita para ahli pengobatan tradisional Cina supaya bisa kembali mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Orang-orang tidak dapat menahan diri mereka mendesah mendengar perkataannya. Bahkan jika masih ada banyak keraguan di benak para ahli pengobatan Cina di ruangan itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah pasrah dan menerima. Pada saat yang sama, ada staf perawat yang masuk membawa gaun operasi, masker, sarung tangan, dan perlengkapan lainnya. Sementara itu, kompetisi pengobatan Cina dan Barat ini disiarkan langsung ke seluruh kota Jakarta. Sudah 20 menit sejak kompetisi dimulai. Namun ruang perawatan untuk pengobatan tradisional Cina masih kosong. Tidak terlihat ada batang hidung orang yang disebut sebagai Dr. Fed. Semua penduduk kota Jakarta yang duduk di depan layar televisi menyaksikan sambil dipenuhi amarah. Penipu sialan. Dr. Fed tidak berguna. Dia hanya boleh memanggil dirinya sendiri sebagai dokter gadungan. Ya, Dr. Fed itu bahkan tidak punya nyali untuk datang ke tempat kompetisi. Dasar mempermalukan seluruh negara. Itulah sebabnya pengobatan Cina hanyalah tipuan. Yang disebut Dr. Fed ini hanyalah seonggok sampah. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Dalam sekejap, hampir semua penonton yang duduk di depan televisi dan menunggu benar-benar kalap di lahap kemarahan. Kesan mereka terhadap pengobatan tradisional Cina langsung jatuh ke jurang yang dalam. Keluarga juga liana duduk di depan televisi mereka. Menonton siaran langsung dalam diam. Melihat ruang perawatan kosong yang dimaksudkan untuk para ahli medis Cina, Siswanto menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya Dokter Barat Mike benar. Dr. Fed itu masih belum muncul. Dia mungkin ketakutan dan lari terbirit-birit seperti pengecut. Pengobatan tradisional Cina, bagaimanapun, adalah sebuah kebanggaan besar. Warisan 1000 tahun. Tidak bisa dibayangkan ternyata akan jatuh menjadi semenyedihkan ini. Dr. Fed, yang dibanggakan bahkan tidak berani berhadapan dengan pengobatan Barat. Itu benar-benar terlalu memalukan. Selain dia, Liana dan Astrid yang duduk di sampingnya pun juga merasakan perasaan yang sangat campur aduk. Terutama ketika mereka melihat tim Mike telah mulai melakukan perawatan bedah secara metodis pada Tuan Besar Barma di ruang operasi. Tepat pada saat itu, kamera pada siaran langsung itu menyorot dan beralih ke ruang perawatan pengobatan tradisional Cina. Dan keluarga Liana mematung menghadapi apa yang mereka lihat. Mereka terkejut melihat sekelompok orang yang mengenakan gaun bedah dan masker, bersenjata lengkap, memasuki ruangan. Mungkinkah Dr. Fed sudah datang? 3 anggota itu segera mulai merasa cemas. Ketika mereka melihat lebih dekat pada beberapa orang,
Mereka terkejut menyadari bahwa sosok kurus di kepala kelompok itu sepertinya tampak familiar di mata mereka. Mata indah Liana langsung tertuju pada sosok ramping pria yang memimpin kelompok itu. Semakin dia menatapnya, rasa familiar ini semakin kuat. Tetapi dia sepertinya tidak bisa mengingat siapa orang ini dan di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Pemandangan yang sama juga jatuh di mata penduduk kota Jakarta lainnya yang sedang menonton siaran langsung. Hanya ketika mereka melihat bahwa seseorang akhirnya memasuki ruang perawatan untuk pengobatan tradisional China, kutukan dan sumpah serapah mereka yang tiada henti perlahan memudar. Semua orang menatap, menunggu untuk melihat keterampilan apa yang harus dimiliki oleh Dr. Fed ini hingga membuat tetua Gani mengaguminya. Dan di bawah sorotan ini, di ruang perawatan, tetua Gani berkata, "Dr. Fed, mari kita mulai." Dia mengenakan perlengkapan bedah yang sama, tetapi dia ada di sini untuk menjadi asisten Dr. Fed. Mendengar ini, sosok kurus yang memimpin kelompok itu menganggukkan kepalanya. Dia berjalan ke samping pasien tua yang berbaring di depannya dan berkata setelah melihat sekilas, penyakit yang dia derita bernama penyakit Flynn-Locke. Ini adalah penyakit darah yang menyebabkan sirkulasi darah dalam tubuh memburuk. Selanjutnya menyebabkan kelumpuhan otak dan kelumpuhan seluruh anggota tubuh. Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, semua orang tercengang. Tidak hanya tetua Gani dan semua orang di ruang perawatan. Bahkan keluarga Liana dan pemirsa lainnya di depan televisi mereka benar-benar tidak percaya. Mustahil. Dari saat orang ini melangkah ke ruang perawatan hingga dia memberikan pernyataan. Dia hanya melirik sekilas saja pada si pasien. Bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan ini? Sedangkan dasar-dasar pengobatan tradisional Cina adalah melihat, mendengarkan, mempertanyakan, dan merasakan denyut nadi. Setiap pasien harus ditangani dengan sangat hati-hati. Dan hanya setelah mereka benar-benar yakin barulah mereka membuat kesimpulan. Tapi kini, Dr. Fed ini secara langsung menyimpulkan bahwa itu adalah penyakit Flynn-Locke hanya dengan sekilas pandang. Ini terlalu gegabah. Dalam sekejap, para penonton di depan layar mulai gempar lagi. Menyimpulkan penyakit dengan satu lirikan. Mungkin saja orang bernama Fed ini benar-benar seorang dokter agung sejati. Atau dia hanya seorang dokter gadungan yang kelewat percaya diri. Benar, dari suaranya. Sepertinya dia terdengar sangat muda. Aku yakin ada kemungkinan 90% bahwa dia pasti seorang dukun. Petik 2. Semua orang di depan layar televisi mulai mempertanyakan status Lintang sebagai dokter agung dengan serius. Bahkan Siswanto dan Liana mengerutkan kening menyaksikan tindakannya. Dokter agung ini terlalu tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa menentukan penyakitnya hanya dengan satu pandangan? Siswanto menghela nafas dalam-dalam. Kekecewaan yang ada di hatinya tumbuh semakin besar, menyaksikan kemampuan dokter ini. Namun, ketika Liana, yang duduk di samping, mendengar suara Dr. Fed, sosok mungilnya sedikit menegang. Benar-benar terdengar sangat familiar. Suara ini, meskipun diubah melalui siaran, tetap terdengar akrab di telinganya. Terutama setelah dia dengan hati-hati mengamati mata Dr. Fed, dia merasa seolah-olah disambar petir dan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ayah, Ibu, lihat. Tidakkah menurutmu Dr. Fed ini mirip dengan Lintang? Apa? Siswanto dan Astrid benar-benar tercengang mendengar ucapan Liana. Lintang, Dr. Fed. Bagaimana mungkin? Mata pasangan itu segera melebar dan mereka menatap lekat-lekat mata Dr. Fed itu. Yang mengejutkan mereka adalah, pada akhirnya mereka juga menyadari. Ya, benar, mata itu benar-benar mirip dengan mata Lintang. Dan ketika digabungkan dengan suara yang familiar itu, mustahil. Tidak mungkin. Siswanto berseru sambil menggelengkan kepalanya sebelum menoleh ke istri dan putrinya. Orang ini tidak mungkin Lintang. Dia hanya pergi untuk belanja ke pasar. Bagaimana dia bisa berada di rumah sakit? Apalagi Lintang tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Bagaimana dia bisa menjadi dokter? Tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Mendengar ayahnya mengatakan itu, dalam benak Liana muncul pikiran tentang pil kebangkitan. Dia juga mengingat kata-kata Lintang kemarin saat dia dengan tegas menyatakan bahwa Tuan Besar Barma menderita penyakit Zirinhas di bangsal rumah sakit. Apakah semua ini hanya kebetulan?
Liana tidak berani percaya dan dia sungguh sangat sulit membuat dirinya percaya.